Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kesehatan untuk kita semua. Oke, di sini lu pasti udah denger ya soal gerakan gagal bayar pinjol atau alias gerakan galbay yang sempat viral banget mungkin berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu. Bahkan AFPI sampai kebakaran jenggot nih, katanya mau lapor OJK sampai ke polisi segala. Katanya sih ini tindakan kriminal. Tapi jujur aja nih ya, justru ini nunjukin kalau pinjol itu khawatir banget. Khawatir kenapa? Karena selama ini pinjol itu ladang uang yang menguntungkan banget buat mereka. Bunganya selangit, tenornya singkat. Dalam beberapa bulan aja duit yang mereka pinjemin tuh udah berlipat ganda. Nah, begitu muncul gerakan galbay, mereka mulai ketakutan karena perputaran duit mereka tuh bisa macet karena hal seperti ini. Apalagi ditambah berita kalau OJK tuh bakal memberlakukan POJK nomor 11 tahun 2024 per 31 Juli nanti, di mana pinjol wajib melaporkan semua data nasabah bermasalah ke SLIK. Ya. Nah, dulu desa pinjol tuh sering nakut-nakutin soal by checking, padahal itu cuma omong kosong belaka. Nah, sekarang ancaman itu jadi kenyataan. Nah, lo bayangin aja nih, per April 2025, pinjol aja udah nyalurin dana sampai puluhan triliun, sampai 80 triliun. Nah, berapa banyak data nasabah yang mereka pegang? Puluhan juta data, ya kan? Nah, kalau separuh dari mereka udah nggak sanggup bayar karena kondisi ekonomi, siapa lagi yang mau pinjem ke pinjol? Nah, ini bakal jadi bom waktu buat pinjolnya. Dan bisa bikin mereka kelimpungan. Nah, OJK sendiri awalnya ragu masukin data ke SLIK OJK karena takut terjadi kelumpuhan berjamaah atau orang-orang jadi nggak bisa ngutang lagi di bank. Nah, tapi kemudahan pinjol bikin banyak orang beralih ke sana. Dan sekarang OJK ngabulin kemauan pinjol itu sendiri. Nah, gue sih setuju banget ya sama SLIK OJK ini. Nah, ini bagus biar orang mikir 2 kali sebelum minjem dengan lebih hati-hati sama keuangan mereka. Tapi menurut gue selain SLIK berjalan, sistem pinjolnya juga harus diperbaiki. Jangan cuma nakut-nakutin pakai SLIK, tapi bukunya tetap cekik leher, denda seenaknya, potong biaya layanan gak jelas, apalagi cara penagihan yang kasar dan bikin orang malas bayar. Nah, banyak banget yang ogah bayar pinjol karena udah muak sama cacian dan makian DC. Harusnya OJK juga tegasin soal ini, bukan cuma soal SLIK doang. Nah, ini yang paling penting dan lagi marak banget. Dengan bakal diberlakukan POJK tahun nomor 11 tahun 2024, bakal makin banyak lagi penawaran jasa-jasa aneh yang ngaku bisa backup data, menghapus biaya checking, nah, menghilangkan jejak dari pinjol atau menunjukkan cara kabur dari pinjol. Ya, ada orang yang sampai ketipu katanya sampai 750.000 buat janji-janji manis buat backup data. Malah disuruh download aplikasi penipuan lah gitu kan. Coba denger baik-baik ya. Dan coba lu pikirin, kalau ada orang yang bisa menghapus data pinjol, ngapain dia nawarin jasanya ke lu? Dia pasti udah pakai buat diri sendiri. Minjem duit, hapus data, pinjem lagi, hapus lagi. Duitnya pasti kan banyak kan? Ngapain dia nawarin lu? Buat dia sendiri aja. Nah, makanya jangan pernah percaya iming-iming guys seperti ini. Mereka itu cuma memanfaatkan kepanikan lu yang selalu cari aman, yang nanya ada DC apa enggak, atau yang ketakutan lah gitu. Lo inget ya, kondisi lo nggak mau bayar, bukan nggak mau bayar. Jangan sampai kepanikan lo bikin lo ke arah penipuan. Kalau lo punya duit lebih ya mendingan buat bayar nyicil utang lo, itu lebih baik. Media sosial di sana tuh banyak banget yang nawarin backup data lah, pelunasan utang, atau menghilangkan jejak pinjol lah. Target mereka ya lo yang panik. Jadi jangan sampai tergiur ya. Nah, kalau lu udah nggak mau bayar ya udah nggak usah, nggak apa-apa, nggak bayar juga nggak apa-apa. Jangan pasain gali lubang tutup lubang. Kalau tadinya cuma punya utang 1 atau 2 aplikasi, gara-gara gali lubang malah jadi 5 ujung-ujungnya, malah nambah masalah. Mendingan lu tahan di posisi ini, usaha kerja kayak cari sampingan kayak gitu. Kalaupun hasil kerja belum cukup ya gimana lagi, ya udah takdir dan kondisi hidup lu, jangan paksain lah gitu untuk gali lubang tutup lubang. Yang lapor AFPI ke polisi itu adalah ajakan galbay pinjol, bukan lu yang gagal bayar, ya, bukan lu yang gagal bayar, bukan. Karena gagal bayar karena kondisi ekonomi itu bukan. Ngapain juga mereka laporin lu yang nggak mampu bayar gitu, buat apa? Mereka tuh sedang mikir
pasal apa yang mau dipakai. Nah sekarang POJK nomor 11 udah terbit. Kalau nama lu masuk Slack OJK itu bagus. Artinya utang lu bisa berkurang. Semakin bagus nama lu di perbankan, semakin banyak utang lu, semakin jelek nama lu. Semakin kecil juga utang lu. Lu mau yang mana? Yang penting nama lu jangan jelek di hadapan Allah ya. Jangan sampai jelek di hadapan Tuhan lah. Itu yang paling utama. Oke, gue miris aja sih dengerin masih ada yang ketipu sama jasa-jasa kayak gini. Jadi gue harap ke depannya nggak ada lagi teman-teman yang terpengaruh. Kalau ada yang nawarin bantuan, tapi ujung-ujungnya minta duit jasa, apalagi nyuruh download aplikasi aneh-aneh, tinggalin aja. Itu cuma ladang usaha mereka, bukan tulus mau bantu lu. Oke, jadi inget ya, hapus data itu nggak ada. Kalau lu capek atau diteror, diintimidasi, ganti aja nomor telepon atau email lu. Ya, lu nggak kabur. Lu punya KTP dan lu punya alamat. Lu ganti nomor karena lu capek diteror dan itu ganggu proses lu buat ngumpulin duitnya nggak? Dan itu wajar banget demi menyelamatkan diri lu sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe, share channel ini buat teman-teman yang masih bingung tentang masalah gagal bayar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.